Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda semua beserta keluarga selalu diberi kesehatan. Kita akan membahas tentang industri pakan dalam topik struktur manajemen pabrik pakan. Industri pakan, apa industri pakan? Mungkin Anda akan bertanya, industri pakan merupakan industri yang bertugas untuk mengolah bahan baku pakan baik secara manual, mekanis, dan kimia menjadi pakan atau ransum yang dapat dikonsumsi ternak untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Jadi di sini ya yang namanya industri pakan itu bertugas mengolah bahan baku pakan. Bisa secara manual. Bagaimana manualnya? Ya mungkin dengan teknik yang sederhana kita lakukan, bisa menggunakan mesin yang biasa digunakan untuk bikin pelet yang sederhana, ya menggiling yang secara sederhana, ya supaya dia menjadi butiran ataupun menjadi seperti pelet. Bisa dengan mekanis ataupun dengan proses kimia. Pakan yang diproduksi oleh industri pakan selain aman dan berkualitas untuk ternak harus juga memenuhi standar keamanan untuk dikonsumsi manusia. Kita harapkan nanti produknya itu aman dikonsumsi manusia. Ada beberapa catatan ya, kalau toh ada bahan feed additive-nya di situ, jangan sampai residunya itu sampai ke manusia. Ya, misalnya salah satu contoh antibiotik misalnya terlalu tinggi yang dimasukkan atau hormon yang bisa mengganggu residunya kalau masuk ke atau dikonsumsi oleh konsumen atau manusia. Kemudian penggolongan industri pakan ternak dapat dilakukan berdasarkan pada yang pertama itu kemampuan produksi, tenaga kerja, dan permodalan. Berdasarkan kemampuan produksinya, industri pakan ternak dapat digolongkan menjadi 3. Ya. Industri yang pertama, industri pakan besar dengan jumlah produksi di atas misalnya ini 20 ton per hari. Ya. Kemudian industri pakan sedang dengan jumlah produksi 5-20 ton per hari misalnya. Selanjutnya industri pakan kecil dengan jumlah produksi di bawah 5 ton per hari. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki industri pakan ternak dapat dibagi menjadi ya industri pakan besar. Kalau misalnya dia memiliki jumlah tenaga kerja di atas 100 orang. Jadi kalau misalnya suatu pabrik itu sudah personilnya atau orang yang bekerja di situ di atas 100, itu sudah termasuk industri pakan yang besar. Ya. Industri pakan sedang memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang. Kemudian industri dikategorikan kecil kalau memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang. Sedangkan untuk industri pakan skala rumah tangga memiliki jumlah tenaga kerja antara 1-4 orang. Nah, ini bisa juga anggota keluarganya sendiri yang bekerja, mulai dari suami, istri, ataupun ditambah dengan anaknya. Itu termasuk industri pakan skala rumahan.
Berdasarkan jumlah modal yang digunakan, industri pakan ternak dapat digolongkan menjadi yang pertama usaha kecil ya. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, tipe industri skala kecil ini memiliki kriteria memiliki kekayaan bersihnya maksimal 200 juta, tidak termasuk tanah dan pabrik atau bangunan pabrik ya. Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 1 miliar. Itu masuk kategori usaha kecil. Kemudian industri kecil ini keputusan Menprindak nomor 254 MPP garing Kep garing 7 garing 1997 yang termasuk dalam kriteria ini adalah industri yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruh sampai dengan 200 juta yang tidak termasuk di dalamnya nilai tanah serta bangunan pabrik. Industri kecil menengah seperti yang digambarkan atau surat keputusan Menprindak nomor 257 MPP garing Kep garing 7 1997, industri dalam kriteria ini memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya adalah 5 miliar yang di dalamnya tidak termasuk nilai tanah dan bangunan. Ini menurut aturan ya. Kemudian yang kedua, bahan dan alat produksi yang digunakan dibagi menjadi feed milling establishment, yaitu industri yang ini yaitu industri pakan yang melakukan operasi penggilingan dengan stationary atau dengan mobil penggiling pada tempat-tempat tertentu. Ini ya, feed milling establishment. Kemudian yang berikutnya, primary feed manufacturer, yaitu industri pakan yang sudah melakukan processing dan mixing bahan pakan sendiri. Untuk produksinya sudah diberi tambahan premix sebanyak kurang lebih dari 50 kg per ton. Jadi ada yang seperti ini ya, produksinya terputus. Kalau ini cuma penggilingan saja. Ya, kalau ini sudah sampai ke proses berikutnya, itu processing dan mixing. Kemudian yang berikutnya adalah secondary feed manufacturer, yaitu industri pakan yang sudah melakukan processing dan mixing dengan satu atau lebih bahan yang menggunakan feed suplemen ya. Kemudian yang berikutnya adalah custom grinding and mixing, yaitu industri pakan yang sudah menggiling bahan-bahan pakan untuk kebutuhan sendiri maupun pesanan dan sudah mencampurnya dengan feed supplement. Ini adalah beberapa kategori ya. Kalau misalnya kita membagi dari bahan dan alat produksi yang digunakan. Yang nomor 3, produk yang dikembangkan. Ada pabrik itu yang mengembangkan complete feed ya. Produk yang dihasilkan sudah mengandung zat gizi yang seimbang di situ. Dengan sudah diformulasikan ransum tersebut sehingga begitu di pelet atau dicetak itu sudah menggambarkan pakan yang lengkap di situ nilai nutrisinya. Nah, produksinya ditujukan untuk ransum non-ruminansia. Jika diberikan untuk ruminansia harus ditambah dengan pemberian hijauan. Ya, kalau misalnya kita tahu bahwa makanan utama daripada ruminansia itu adalah hijauan. Ya, bagaimanapun tidak lepas dari hijauan. Kalau toh benar-benar kita mau membuat complete feed untuk ruminansia, harus ada unsur hijauannya. Misalnya dibikin dalam bentuk wafer pakan komplit. Ya, di situ sudah ada sumber seratnya, ada sumber proteinnya, sumber lemaknya, dan mineral atau vitaminnya. Nah, berikutnya adalah suplemen atau konsentrat.
Konsentrat merupakan pakan penguat yang mengandung protein, vitamin, mineral, dan feed additive yang sesuai dengan jenis ternak, serta serat kasar yang kurang dari 18%. Nah, ini lazim biasanya kalau kita memberikan konsentrat ini pada ternak ruminansia, ya, seperti dikatakan tadi dikombinasi dengan hijauan, terutama untuk pakan sapi perah, ya. Berikutnya adalah base mix super konsentrat, ya, protein yang terkandung di dalamnya sebagian besar terdiri dari protein asal hewani. Untuk menjadikannya ransum seimbang, perlu ditambahkan biji-bijian dari bahan sumber-sumber protein sebanyak lebih besar atau sama dengan 100 ya, per ton. Kemudian premix formulasinya terdiri dari satu atau lebih bahan mikro. Ya. Kemudian berikutnya yang menjadi pokok bahasan kita adalah tipe industri pakan berdasarkan pemiliknya. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Pasal 1 Ayat 2 dan 7 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan merancang bangun dan perekayasaan industri. Jadi memang prosesnya itu adalah mengolah di sini ya, atau melakukan kegiatan di mana dia akan mengolah dari bahan mentah atau bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi sesuatu yang lebih bernilai atau nilainya lebih tinggi dari awalnya, termasuk rekayasa industrinya. Nah, bahan mentahnya sendiri kalau ditanya apa itu bahan mentah, adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Contoh misalnya jagung, ya, dedak padi, pollard, onggok, ataupun sumber yang lain, sumber protein, tepung ikan misalnya ya, tepung darah dan seterusnya. Bahan baku adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri. Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Itu beberapa kategori apakah itu masuk bahan mentah, bahan baku, atau barang setengah jadi. Ditinjau dari segi kepemilikan perusahaan, bentuk perusahaan di Indonesia pada saat ini cukup banyak dan masing-masing mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Perusahaan yang sederhana dengan aktivitas sedikit dapat ditangani oleh satu orang saja dan biasanya pemilik perusahaan sendiri. Sebab fungsi yang dijalankan oleh perusahaan dapat ditangani sendiri. Ya. Kemudian dengan berkembangnya perusahaan, maka aktivitas dan fungsi-fungsi perusahaan juga semakin banyak, sehingga tidak lagi dapat ditangani oleh diri sendiri atau pemiliknya perusahaan tersebut. Ya. Mulailah dibutuhkan tenaga manusia lain. Juga perlu tambahan modal dan mungkin harus menambah fungsi dari perusahaan dan sebagainya. Ya. Kemudian perkembangan perusahaan dapat juga menyebabkan bertambahnya pemilik. Jadi dengan berkembang terus perusahaan itu, maka dia butuh mungkin tambahan modal, ya, yaitu apabila ya untuk memenuhi kebutuhan modal
yang semakin besar dilakukan dengan andil atau saham dan bukan utang. Ya. Keadaan ini dapat berlanjut terus sehingga pemilikan perusahaan berubah. Yang semula hanya dimiliki oleh satu orang menjadi beberapa orang, bahkan banyak orang dengan cara membeli saham dikeluarkan oleh perusahaan itu. Jadi di sini maksudnya kalau pengen mengembangkan perusahaan yang kebetulan dia maju, ya, berkembang, tetapi dia tidak pinjam utang ke bank, ya, maka dia mengeluarkan ya atau membuat saham yang dibeli oleh orang, ya, maka dia termasuk andil di dalam kepemilikan perusahaan tersebut. Tetapi apabila kebutuhan modal akibat berkembangnya perusahaan dapat dipenuhi oleh dia sendiri atau oleh pemiliknya, maka perusahaan itu tetap dimiliki oleh satu orang. Oke. Faktor-faktor yang patut dipertimbangkan seperti yang pertama, ya, tipe usaha seperti perdagangan atau produksi. Ini juga harus bisa dikategorikan agar bisa membantu proses perkembangan atau proses produksi dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah volume usaha dan luas pasar yang dilayani. Yang ketiga adalah besar modal perusahaan yang dibutuhkan. Yang keempat, tingkat resiko pemilikan dan batas-batas tanggung jawab terhadap utang perusahaan. Yang kelima, pemisahan antara pemilikan dan pengurusan perusahaan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, berdasarkan kepemilikannya, tipe industri dapat dibedakan menjadi ya, perusahaan perseorangan. Apa itu perusahaan perseorangan? Perusahaan yang pemiliknya adalah seorang dengan pertanggungjawaban dan resiko ditanggung sendiri. Itu namanya perusahaan perseorangan. Yang kedua, perseroan firma, ya, didirikan oleh dua orang atau lebih dari satu nama, ya, dimiliki oleh tiap anggota. Modal dan pelaksanaan menjadi tanggung jawab tiap anggota tersebut, yaitu dikenal dengan perseroan firma. Yang berikutnya adalah perseroan komanditer, atau Anda kenal sebagai CV, bisa didirikan oleh dua orang atau lebih yang merupakan pimpinan dan anggota pasif atau komanditer. Ya, pemiliknya adalah tiap anggota. Modal menjadi tanggung jawab setiap anggota dan pelaksanaan produksi menjadi tanggung jawab dari pimpinan tersebut, ya, pimpinan perseroan tadi, ya. Kemudian Anda juga sering mendengar, ya, yang nomor 4 ini adalah perseroan terbatas. Didirikan oleh dua orang atau lebih dengan dikuatkan oleh akte notaris. Kemudian kepemilikan berdasarkan sahamnya. Yang berikutnya modal, ya, dan pelaksanaan produksi menjadi tanggung jawab setiap anggota. Kemudian berdasarkan juga saham yang dimiliki. Ini kalau kategorinya adalah PT. Nah, berikutnya adalah koperasi. Ya, bisa juga perusahaan itu dalam bentuk koperasi, seperti banyak yang Anda lihat kalau Anda nanti ke Jawa, ya, banyak koperasi persusuan misalnya, terdiri dari peternak-peternak yang memelihara sapi perah, kemudian mereka itu berkelompok membentuk koperasi, ya, agar semua sarana produksinya bisa dikelola dengan baik, termasuk bagaimana mengelola pemasaran, kemudian bagaimana mengolah susunya. Nah, ini bisa saja dibentuk suatu koperasi, ya.
Biasanya didirikan oleh sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. Kepentingan bersama, keinginan bersama, mempunyai tujuan bersama, ya. Kemudian pemiliknya adalah setiap anggota yang sifatnya kerjasama dan gotong royong. Kemudian aturan permodalan tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, sedangkan pelaksanaannya merupakan tanggung jawab pengurus yang terdiri dari bisa anggota terpilih dalam rapat anggota. Itu kalau koperasi. Nah, sekian dulu ya untuk pertemuan kali ini. Kuliah industri makan. Semoga bisa meningkatkan pengetahuan Anda. Ya, tetap patuhi protokol COVID-19 ya. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, tetap bersemangat. Salam untuk keluarga di mana saja Anda berada. Nasrun minallah fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.